Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abdi Soyudi Yasril. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas atau mempelajari bagaimana cara menganalisa secara univariat. Ya, artinya apa? Bahwasanya analisa univariat itu bertujuan atau berfungsi untuk melihat karakteristik dari responden kita, baik itu dari nilai rata-ratanya jika penelitian kita berupa eksperimen, ya. Jadi kalau penelitian kita itu eksperimen, itu otomatis univariat kita itu bertumpu pada nilai rata-ratanya. Kemudian yang kedua adalah jika penelitian kita itu bukan eksperimen namun ingin melihat jumlah frekuensi atau data berkelompok, maka analisa univariatnya yaitu menggunakan nilai frekuensi nantinya atau jumlah frekuensi. Itu contohnya penelitian cross sectional ataupun penelitian case control biasanya seperti itu, ataupun penelitian gambaran itu sendiri. Ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini, kita langsung saja ya untuk mengeksekusi dari data yang sudah kita ambil, yaitu berupa latihan ya. Di sini terlihat teman-teman bahwasanya banyak sekali variabel yang muncul, tapi kita menggunakan beberapanya saja sebagai contoh ya. Dan mungkin data-data yang lain bisa teman-teman gunakan untuk latihan nantinya. Oke, di sini yang pertama kita anggap penelitian kita itu eksperimen, berarti otomatis univariat di dalam pikiran kita itu adalah nilai rata-rata yang kita akan lihat. Jadi di sini kita ambil contoh mungkin umur ya, umur dulu. Bahwasanya umur ini sudah dalam bentuk angka dan skala datanya rasio, artinya dia berbentuk angka tunggal ya. Kita langsung saja analyze deskriptif. Jadi ingat teman-teman, kalau jika analisa univariat teman-teman itu ingin melihat rata-rata, berarti langkahnya adalah di analyze deskriptif statistik deskriptif. Kemudian teman-teman klik, masukkan variabel umur ke dalam variabel ini, ke dalam kotak ini, kemudian langsung oke ya, langsung oke. Keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Terlihat di sini bahwasanya responden kita itu berjumlah 58 orang dengan rata-rata umur itu 29,8. Artinya rata-rata umur responden kita itu ada 29, ada 30 gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah berdasarkan tabel ya, diperoleh 58 orang, rata-rata berumur 29 tahun. Kemudian umur minimumnya adalah 22 tahun dan umur paling tinggi atau maksimumnya 43 tahun. Seperti itu teman-teman cara membacanya. Jadi jangan minimumnya dulu yang dibaca, tapi intinya langsung yang dibaca, yaitu rata-ratanya. Setelah itu baru kita baca nilai minimum dan nilai maksimumnya. Oke. Mungkin kita lihat lagi, kita contohkan lagi misalnya pengetahuan ya. Ini pengetahuan yang belum kita kelompokkan, masih dalam bentuk angka. Kita ingin melihat nilai univariat rata-ratanya. Oke, analyze deskriptif statistik deskriptif. Kita reset dulu, ambil skor pengetahuan, pindahkan ke variabel, kemudian oke. Oke, teman-teman, keluar hasilnya bahwasanya dari 58 responden itu yang bisa menjawab skor sebanyak 26 ya. Jadi skornya itu rata-rata mereka bisa menjawab 26, nilainya sebanyak 26. Jadi mereka itu bisa menjawab pertanyaan dengan nilai skornya 26. Jadi di sini terlihat bahwasanya dari pertanyaan yang banyak ini ya, di sini berarti otomatis bahwasanya dari pertanyaan yang dilontarkan oleh pengetahuan
itu skor paling tinggi adalah 30 ya teman-teman, skor paling rendah 14. Artinya apa? Bahwasanya dari 58 ini rata-rata orang bisa menjawab dengan skor 26, skor terendahnya 14, dan skor tertingginya 30. Itu dia teman-teman. Di intinya hampir terpenuhi ya dari semua pertanyaan, bahwasanya rata-rata mereka bisa memperoleh skor 26 gitu. Itu maksudnya dari 58 tadi. Skor tertinggi yang diperoleh dari variabel pengetahuan ini adalah 30 dan skor terendahnya 14 gitu. Oke teman-teman, sangat mudah ya untuk dipahami. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan kita lanjut ke dalam univariat jika datanya sudah dikelompokkan. Nah, ini beda tempatnya teman-teman, beda cara pengolahannya. Jadi, jika data kita sudah kita kelompokkan seperti ini, ada kategori budaya, ada kategori peran bidan, kemudian ada kejadian diare seperti ini, makanya kita harus melihat jumlah frekuensinya saja ya, bukan nilai rata-rata lagi, tapi jumlah berapa sih yang terkena diare, berapa sih yang tidak terkena diare, seperti itu gambaran umumnya. Oke, kita langsung saja. Angkanya adalah analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, jauh berbeda ya teman-teman. Kalau angka tadi di deskriptif, kalau kelompok itu di frekuensi. Kemudian kita ambil yang sudah dikelompokkan, kita misalnya ambil kategori budaya dan kejadian diare saja, kita contohkan. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menambahkan grafik atau chart, bisa diklik chart, tinggal pilih mau diagram batang atau diagram lingkaran. Kita contoh misalnya diagram lingkaran, ambil continue, ambil OK. Namun chart itu tidak wajib, jadi tidak harus ditampilkan gitu. Tergantung kita mau atau tidak saja. Oke, lanjut. Kita OK tadi, hasilnya keluar seperti ini. Silakan lihat teman-teman bahwasanya kategori budaya itu ya ada negatif, ada positif. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada 14 orang yang budayanya negatif, ada 44 orang budayanya positif. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah berdasarkan tabel ya. Ini untuk membuat hasil penelitiannya. Cukup yang dibaca itu frekuensi paling tinggi saja ya. Jadi tidak perlu dibaca kedua-duanya. Jadi cukup dibaca itu frekuensi tertinggi saja. Di sini terlihat bahwasanya ada 44, berarti berdasarkan tabel kategori budaya bahwasanya ada 44 orang yang memiliki budaya yang positif ya. Selesai. Atau ditambahkan lagi juga bisa berdasarkan tabel kategori budaya bahwasanya ada 44 orang dalam kurung 75,9% memiliki budaya yang positif. Contohkan ya cara membaca yang kedua, lihat di kejadian diare ya. Di sini berdasarkan tabel kejadian diare bahwasanya ada 35 responden atau 60,3% yang tidak mengalami kejadian diare. Itu. Seperti itu teman-teman cara membacanya, dan ini terlihat hasil chartnya ya. Yang negatif itu warna biru, yang positif itu warna hijau gitu. Sama juga seperti ini, diarenya biru, tidak diare hijau. Jadi intinya kalau datanya berkelompok, yang dibaca atau diinterpretasikan itu adalah data tertinggi saja atau frekuensi tertinggi saja. Namun bagaimana jika 50-50 teman-teman? Jadi contoh diare di sini 35, dia tidak diarenya juga 35, otomatis persentasenya adalah 50-50. Maka solusinya adalah cukup yang dibaca itu yang masalahnya. Berarti jika diare 50, tidak diare 50, yang dibaca adalah yang diarenya. Artinya berdasarkan tabel bahwasanya ada 50 orang atau 50%, 35 orang atau 50% itu mengalami kejadian diare. Jadi yang memang variabel bermasalah yang kita baca, atau kategori bermasalah atau kategori yang jeleknya yang kita baca. Itu teman-teman. Oke. Mungkin itu ya untuk pelajaran kita hari ini. Untuk video tutorial kali ini sangat gampang ya teman-teman dan mudah dipahami. Ingat,
statistik itu adalah praktek, jadi harus sering diaplikasikan ya. Jadi jangan hanya dilihat, jangan hanya dibaca teorinya, namun harus dipraktekkan langsung. Jika teman-teman rajin mempraktekkan, insya Allah itu akan cepat untuk bisa kita pahami. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Berikan dukungan teman-teman kepada video kita kali ini. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, terutama dalam materi atau pelajaran tentang biostatistik dan kependudukan ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jika ada saran ataupun pertanyaan, silahkan di komen saja di bagian kolom komentar. Dan juga jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kita selalu terhubung. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.